Selamat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini ada semua ya. Anak-anak yang hebat Ibu, jangan lupa sekarang kita melakukan 3M. Apa itu 3M nah? 3M itu yang pertama itu adalah rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua itu kalau berpergian kita jangan lupa memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Nah, itu semua kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemik ini. Iya, anak-anak yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Nah, tujuan kita belajar tentang hidup bersih dan sehat yang pertama, dengan melakukan teks pendek, siswa dapat memilih kelas yang bersih dan 2 contoh peralatan kebersihan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh gambar, siswa dapat membandingkan 2 ciri-ciri kelas yang bersih dan kotor dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati bentuk gambar, siswa dapat menunjukkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Yang keempat, melalui contoh gambar, siswa dapat memberikan satu gerakan tari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mempunyai bacaan tentang kelas bersih. Aku bangga. Ayo, siapa yang bangga kalau kelasnya bersih? Iya, pasti semuanya bangga kalau kelas kita bersih. Nah, kelas bersih aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad supaya menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruangan kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, jadi kita harus bangga kalau kelas kita bersih, karena kalau kelas kita bersih, kita akan nyaman dalam belajar. Nah, di sini anak-anak, Ibu punya 2 gambar. Satu gambar adalah kelas yang bersih, yang satunya adalah kelas yang kotor. Nah, kalian milih yang mana antara kelas A dan kelas B? Iya, pinter sekali. Pasti kalian akan memilih kelas A. Kenapa? Karena kelas A bersih. Nah, coba kita lihat. Kelas A yang bersih ini pasti dia punya ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri kelas bersih, yang pertama adalah tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, tidak ada sampah di laci meja. Yang ketiga, lantai kelihatan bersih. Yang keempat, papan tulis tidak ada coretan. Yang kelima, jendela tidak ada yang berdebu. Tapi kalau di kelas B, ini adalah contoh dari kelas yang kotor. Yang pertama, coba kalian lihat, pasti lantainya berserakan, sampah, banyak sekali sampah. Yang kedua, coba kalian lihat papan tulisnya. Papan tulisnya banyak coretan. Ya, hiasan dinding hiasan dindingnya tidak rapi. Terus banyak sekali sampah di lantainya. Nah, ini adalah ciri-ciri kelas B. Ini adalah ciri-ciri kelas yang kotor. Nah, untuk membersihkan supaya kelas kita bersih itu bisa menggunakan alat-alat sebagai berikut. Coba kalian lihat. Nah, ini adalah contoh dari alat-alat kebersihan itu. Nah, yang pertama, ini ada gambar kemoceng. Kemoceng ini kita gunakan untuk membersihkan meja,
membersihkan kursi. Nah, itu adalah kegunaan kemoceng ini. Yang kedua, ini ada gambar lap kain. Lap kain ini biasanya kita gunakan untuk membersihkan jendela. Jadi nanti kalau jendela kalian di kelasnya kotor, bisa menggunakan lap kain ini. Nah, yang ketiga ini setiap hari kita gunakan, yaitu sapu. Sapu ini kita gunakan untuk membersihkan lantai. Nah, setelah lantai kita bersih, kita bisa menggunakan kain pel. Nah, kain pel ini adalah supaya nanti lantai kita menjadi bersih dan mengkilat. Nah, yang kelima ini adalah gambar tong sampah. Tong sampah ini kita gunakan untuk membuang sampah. Jadi nanti kalau kalian ada sampah, jangan langsung dibuang. Kalian harus mencari tong sampah dan sampah yang kalian bawa dibuang ke tong sampah. Nah, kemudian di sini ada gambar anak sedang menyapu dengan gaya yang menarik ya. Ini adalah gaya dalam tari dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada saat menyapu. Nah, anak-anak, di sini ada gambar bangun datar. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang, ada persegi. Nah, dalam gambar ini kalian harus mengetahui mana itu yang sisi, mana itu sudut, mana itu titik sudut. Nah, pada gambar nomor 1 itu banyak sisinya ada 4. Pada banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya ada 4. Nah, pada gambar segitiga sembarang, nah ini banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3. Nah, pada gambar nomor 3 itu banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3. Nah, pada gambar nomor 4 ini ada gambar persegi panjang. Nah, persegi panjang ini mempunyai sisi 4, banyak sudutnya ada 4, banyak titik sudutnya ada 4. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan. Coba siapa yang mau? Iya, pinter. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita harus rajin menjaga kebersihan kita. Nah, baik di sekolah, di rumah, karena kesehatan itu sangat penting. Dan kalau kelas kita bersih, maka kita akan belajar dengan nyaman. Nah, anak-anak, kalau di rumah jangan lupa ya untuk selalu membantu orang tua untuk menjaga kebersihan ini. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini, Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu. Tetap semangat, tetap tersenyum. Sampai di sini, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.